tema ini adalah istimewa. Cek, probabilitas jadi kaya. Kata probabilitas adalah kemungkinan. Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Itu namanya probabilitas dan ada ilmunya sendiri. Ya, saudara, dan ilmunya ini sulit, tidak gampang. Dia mencakup ilmu matematika, dia mencakup ilmu goniometri, dia mencakup ilmu fisika, saudara, dia mencakup ilmu ekonomi. Segala ilmu yang sulit dicakup di dalam ilmu probabilitas, ya, saudara. Nah, probabilitas ini adalah perhitungan kemungkinan-kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan dalam ilmu pengetahuan, ya apa tidak. Cuma itu saja, ya saudara. Nah, itu sebab saya mengambil kata probabilitas ini supaya saudara mengambil kesimpulan, aku harus ya. Katakan, saya harus ya. Bisa diperkaya karena kebangkitan Kristus. Ya. Nah, kita akan mengeceknya, para kekasih. Lebih dahulu kita akan membuka dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Mari kita akan baca bersama. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 1, 2. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Katakan, oleh karena saya menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya saya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi ini bukan sesuatu kata-kata hujat ataupun kesombongan atau arogansi daripada jemaat, yaitu saya dan Anda, tidak. Tetapi ini adalah karunia kebangkitan daripada Tuhan Yesus yang kita seringkali kita tidak nyangka, bahkan kita tidak mudeng bahwa itu ada, saudara. Nah, salah satu yang hebat yang saya sampaikan saat ini adalah menjadikan kita kaya bukan karena mau kita dan doa kita. Saya yakin saudara berdoa saben pagi, saben siang, saben mau tidur, saudara. Bahkan ketika kita berjalanan sedang mencari uang, apa sih yang Anda doakan? Supaya diberkati, supaya saudara berkelimpahan. Tetapi saudara tidak perlu terlalu ngotot, saudara tidak perlu terlalu emosional, terlalu saudara itu mencari, engkau sampai rasanya itu posesif banget untuk menjadi kaya. Saudara, engkau cukup mempunyai kuasa Yesus yang bangkit dari antara orang mati, karena Dia akan menjadikan perjanjiannya. Ya, sebab apa tadi dikatakan di sini dalam ayat ini disebutkan, saudara, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin. Jadi Dia rela menjadi miskin supaya oleh Dia kita menjadi kaya. Ini bukan kata-kata saya loh, saudara, ya. Jadi orang yang mendiskreditkan firman Tuhan dengan mengatakan ini adalah teologi kemakmuran, dia orang yang tidak mengerti teologi sebenarnya. Orang yang mengerti teologi ini dia, saudara. Dan inilah yang Tuhan ingin beri dalam hidup saudara dan hidup saya, yaitu Dia rela menjadi miskin. Kurang jelas apalagi, siapa yang percaya pada firman akan menerima. Amin. Perhatikan, kalau orang menolak, Tuhan bilang jadilah kau miskin seperti yang kau percaya. Orang yang percaya kebangkitan Yesus menjadikan dia kaya, jadilah engkau kaya seperti yang engkau percayai. Amin. Itu harus dipegang. Tidak ada alternatif yang lain, saudara. Hanya cuma satu saja. Inilah yang namanya probabilitas, saudara. Teori probabilitas inilah yang menjadi dasar komputer. 0 apa 1, ya, tidak, kosong atau iya. Cuma itu saja. Komputer yang canggih semua berdasarkan pada teori probabilitas ini. Kosong atau iya, tidak atau iya. Ya, saudara. Marilah kita akan melihat. Jadi janji ini, katakan janji ini harus saya pegang supaya saya mendapat pemenuhannya. Ketika saya memegangnya seumur hidup saya,
saya harus menolak segala keraguan. Bisikan manusia, bisikan iblis. Ya, jadi saudara harus mempertahankan janji ini. Saudara tidak bisa mempertahankan janji ini, saudara batal, nggak dapat. Ya, itu sebab kita akan baca satu kali lagi supaya jelas. Siap? 1, 2. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Hanya mereka yang pegang perjanjian ini. Saya pegang, saudara pegang, Tuhan memenuhinya. Saudara tidak bisa pegang, mempertanyakan, Tuhan bilang, kamu probabilitasnya 0. Tidak bisa. Saudara, hanya mereka yang begitu solid, begitu absolut kepada perjanjian Allah, bisa mendapatkan kata Tuhan, ya, boleh terjadi. Amin. Jadi Anda dan saya harus memegang perjanjian Tuhan ini. Katakan, sampai mati. Saya dan Anda harus memegang perjanjian ini. Amin. Harus sampai mati. Probabilitas, saudara, adalah sebuah kemungkinan atau peluang. Ya, sebuah kemungkinan atau peluang yang diperoleh dari suatu peristiwa. Ukuran probabilitas atau tingkat kepastian suatu peristiwa yang terjadi di masa depan yang akan datang. Ya, jadi yang saya kasih warna lain, kalau dibaca begini, ini kesimpulannya. Yang dengan warna lain ini, sebuah probabilitas adalah sebuah kemungkinan atau peluang, ya, atau tingkat ketidakpastian di masa depan. Jadi peluang, saudara, peluang, perhatikan, ini peluang yang hijau ini, ya, yang subur, yang berhasil, sebuah kemungkinan atau peluang ini berhasil, ya, atau tingkat ketidakpastian ini, yang coklat ini, yang kering kerontang ini, tentang masa depan, saudara. Jadi probabilitas ini adalah sesuatu kesimpulan dan kemantapan kita. Kalau kita mempunyai probabilitas, ya, saya beriman, ya, peluang ini saya ambil Tuhan, maka untuk masa depan kita diberi oleh Tuhan. Amin. Tetapi kalau suatu tingkat ketidakpastian, saudara memiliki ketidakpastian, keraguan, kebimbangan, saudara tidak bisa dapat untuk masa depan saudara. Ya, ini ilmu, probabilitas adalah ilmu, saudara. Nah, ringkasnya, apabila suatu peristiwa atau kejadian dinyatakan dengan nilai probability 0, ya, maka dapat diartikan bahwa peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Kalau 0, probability-nya 0, maka peluangnya tidak ada, pasti tidak akan terjadi. Ya, di sebelahnya. Apabila suatu peristiwa atau kejadian dinyatakan dengan nilai probability 1, ya, 1, maka dapat diartikan bahwa peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa tersebut pasti akan terjadi, ya, sehingga tidak ada kemungkinan yang lain. Jadi tidak ada kemungkinan yang lain, cuma ada 2, 0 or 1. Jadi cuma ada tidak bisa, probability 0, bisa, probability 1. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tangkap ini perjanjian Tuhan. Tuhan, kalau begitu sekarang Engkau melempar bola kepada hamba, hamba bagaimana menanggapinya? Jadi probabilitas jadi kaya itu tergantung pada saudara, bukan lagi tergantung pada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit, mengubah bukit tengkorak, mengubah bukit pekuburan.
menjadi kemenangan yang hebat dan dahsyat. Dan betapa hebat kuasanya. Saudara, sekarang tergantung pada saya. Tergantung pada saudara. Jika engkau mencari uang susah, engkau berkata, aduh sudah memang nasibku kayak begini. Nah, engkau probability saudara adalah 0, 0. Tetapi ketika saudara berjalan dan berusaha untuk mendapat uang atau mendapat keuntungan dalam usaha saudara, setiap kali saudara bingung, bimbang, ragu, khawatir, takut, deg-degan, saudara mengenyahkan dan menengking dalam nama Yesus. Aku tidak mau bimbang dan ragu. Aku pegang perjanjian Tuhan 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena aku yang miskin, dia yang kaya menjadi miskin. Supaya aku yang miskin menjadi kaya. Aku usir engkau. High probability 0. In the name of Jesus Christ. Go far away. Get to hell. Masuk neraka. Aku cuma mau ambil yang probability 1. Tuhan akan melihat anakku. Kamu bisa percaya sama firmanku. Aku bisa percaya kepada kamu. Amin. Jadi disinilah hukum Allah. Saudara, dan perkara yang penting ini Tuhan berikan kepada kita. Saudara tahu dasar komputer atau computing mesin penghitung awal cikal bakal daripada komputer ini cuma 0 dan 1. Ya, tidak percaya tanya sama Bapak Iwan. Itu ahlinya komputer itu, saudara. Ya, jadi cuma itu saja. Mesinnya besar sekali. Barangkali segeliopan lembah ini. Mesinnya itu. Untuk bisa menjadi mesin penghitung yang dahsyat dan cepat. Tetapi seberapa sih kecepatannya? Saudara tarik nafas 3 kali baru dia mengeluarkan hasilnya. Saudara, sekarang mesinnya segini besar. Diringkas di dalam bentuk yang sangat luar biasa ringkasnya. Semacam ini. Lihat. Semacam yang ada di handphone saudara yang kecil, yang mungil itu. Saudara, itu semua dasarnya teori probabilitas menjadi teori computing. Itu sebab Anda dan saya kita harus katakan mulai saat ini saya dilarang ragu. Saya harus sangat percaya. Barulah keyakinan saya ini menjadi sinyal di takhta Allah Bapa untuk menjadikan saya kaya dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kalau saudara mengikuti seminar ataupun saudara mengikuti talk show atau saudara mengikuti pelajaran-pelajaran webinar, Zoom meeting untuk saudara menjadi kaya, saudara, bukan saya mengatakan itu tidak bagus. Mungkin itu bagus untuk sebagian orang. Tapi untuk orang Kristen yang paling bagus adalah ini dia dari Tuhan. Perjanjian Tuhan. Katakan bukan seminar. Tetapi perjanjian Allah. Tinggal keputusan pada saya. Saya mau mengambil perjanjian ini. Menandatanganinya. Atau tidak. Cuma itu. Saudara pikir mau apa lagi? Karena ini janji Allah, izinkan Allah membuka jalan. Izinkan Allah bekerja. Dan apa yang dia sudah kerjakan, dia yang kaya telah menjadi miskin disalib. Supaya apa? Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tuh lihat. Coba. Saya kurang apa lagi? Kalau saya dan Anda tidak percaya, memang kita ini bukan kurang apa-apa lagi, tapi kurang apa? Ngerti semua ya. Kurang apa? Kurang ajar. Benar kata saudara. Ya, benar sekali. Kita kurang ajar sama Tuhan. Saudara kurang ajar sama Tuhan. Kalau saudara tidak percaya pada perjanjian Allah, saya kasih tahu, siapapun kau. Itu sebab Anda dan saya harus begitu yakin dan begitu percaya bahwa mujizat itu mudah terjadi karena kita begitu percaya bahwa untuk masa depanku aku tidak punya kata yang lain
Aku cuma punya satu keputusan. Dan kemungkinan ini pasti terjadi. Sebuah peluang, katakan sebuah peluang yang malam hari ini akan aku ambil dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nah, dengan pendahuluan secara saintifiknya, saya akan masuk bersama dengan Anda pada kalimat tadi ya, 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Saudara, kita akan baca satu kali lagi. 1, 2. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, jadi probabilitas 0 atau probabilitas 1. Ya, saudara sudah ambil keputusan 1. Probabilitas ya. Amin. Aku tangkap ini perjanjian Tuhan. Saudara, ya. Jadi saudara harus pegang, jangan sampai tidak. Ya, puji Tuhan. Saudara, jadi yang pertama, kekayaan yang juga kesaktian yang Allah beri. Ya, saudara, kita akan membaca ayat 1, 2, dan 5 dari 2 Korintus 8. Ya, 2 Korintus 8 ayat 1, 2, dan 5. 1, 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin. Katakan, ini luar biasa. Saya mau menjadi sidang Jemaat Makedonia. Saudara, apa sih yang terjadi? Rasul Paulus, saudara, ketika dia mengumpulkan dana bantuan untuk orang-orang kudus, yaitu para hamba-hamba Tuhan yang kelaparan dan tidak punya uang, di masa dia melayani, saudara, maka ada sidang jemaat miskin di pulau Makedonia, ya, Masedonia, dan mereka tiba-tiba mau mengirimkan bantuan kepada Rasul Paulus untuk dibagikan kepada para hamba-hamba Tuhan. Saudara, Rasul Paulus kaget sekali. Gimana ini jemaat miskin? Saudara, keadaan di pulau itu memang minus, gersang. Saudara, tetapi kenapa mereka bisa memberikan korban? Bahkan jemaat-jemaat di Yerusalem dan di sekitarnya kalah banyak dalam nominal uang yang dipersembahkan oleh jemaat yang miskin ini, Makedonia. Saudara, dari sinilah awal mula daripada suatu perjanjian yang Allah bisa nyatakan menjadi kejadian dalam hidup saudara. Orang memberikan korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah bukan orang kaya, tapi kemungkinan adalah orang miskin. Saya kasih tahu. Kalau orang-orang kaya mau memberikan korban yang menyenangkan bagi Tuhan, harus memakai karakteristik, psikologi, dan teologi seorang miskin memberi. Ini Makedonia demikian. Itu sebab satu kali selesai berkhotbah di sinagog, di gereja agama Yahudi, Yesus bagian terakhir adalah korban persembahan. Dan orang-orang keluar memasukkan dalam kotak peti persembahan. Dan Yesus sengaja selesai berkhotbah, dia langsung ke depan lebih dulu. Saudara, untuk memberi tabik, memberi salam, tidak. Dia menjaga kotak korban. Orang punya pikiran, wah dasar mata duitan,
Tidak, Yesus memberikan pelajaran sebentar lagi. Orang-orang memberikan korban di kota itu banyak-banyak. Ya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang kecukupan memberikan banyak. Saudara, ada seorang ibu janda yang sangat minderwaardig dan sangat tidak pede. Dia terakhir masukkan 2 keping uang. Kerincing. Dan Yesus berkata, stop semua. Sesungguhnya aku berkata kepada kalian, korban ibu janda ini lebih besar daripada korban semua orang. Karena dia memberikan seluruh hidupnya, yaitu 2 mata uang saja yang terakhir, dan dia masukkan dalam kotak persembahan. Wow, ternyata cara berpikir orang beda. Saudara, kalau saudara mau memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, seberapa banyak yang engkau beri, engkau tetap harus mempunyai satu rasa korban. Tuhan, ini hidup hamba. Setelah ini hamba tidak tahu, engkau pasti memberkati hamba. Tapi inilah yang hamba berikan. Kerincing, dia masukkan dalam. Jadi kalau saya dan saudara tidak punya jiwa yang rendah hati seperti orang miskin yang sekeng, di dalam hal memberi korban kepada Tuhan, engkau tidak termasuk dalam rumusan ini. Dalam rumusan probability ini tidak masuk. Tetapi kalau engkau walaupun kaya raya, luar biasa kaya, cukupan, tapi engkau mempunyai jiwa seperti ibu miskin ini, yaitu menyerahkan dalam korbannya dia, menyerahkan seluruh hidupmu. Wow, bagi engkau yang miskin, Allah yang kaya rela menjadikan engkau kaya, dan dia rela menjadi miskin. Jadi sudah pasti tidak bagi semua orang miskin, tidak. Saudara, bagi ada orang miskin yang sok kaya, ini Tuhan tidak suka. Saudara bilang hanya orang kaya yang sombong, orang miskin tidak karu-karuan sombongnya, banyak sekali. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kata miskin di sini berarti seperti ibu janda itu, mempersembahkan seluruh hidupnya. Nah, karakteristik inilah supaya kamu yang miskin, ini kamu ini seperti ini, ibu janda ini. Kalau kamu hatinya seperti ibu janda ini, maka aku rela. Jadi tidak semua orang miskin aku bikin kaya, tidak. Hanya orang miskin yang punya jiwa betul-betul mempersembahkan hidupnya kepadaku seperti ibu janda ini. Aku baru rela meninggalkan dan memberikan kekayaanku menjadi miskin bagi orang yang miskinnya kayak gini. Hatinya cinta, hatinya total kepada Allah. Jadi jangan salah tangkap, saudara. Itu sebab Anda dan saya, kita yang penting adalah, katakan yang terutama adalah hati saya penuh cinta dan pengorbanan seperti ibu janda miskin. Maka saya yang miskin ini seperti ibu janda ini akan menjadi kaya sesuai janji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Jadi saudara tahu ya, teori probabilitas ini sekarang kalau dirohanikan, wow banget. Ya, itu sebab tadi kita sudah baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Sehingga contohnya, saudara, jemaat di Makedonia, saudara, melampaui, saudara, ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini loh saudara, coba kayak gini. Tuhan apa tidak jatuh hati? Tuhan apa tidak langsung aja memberkati jemaat Makedonia yang miskin ini dan menjadikan mereka kaya sampai jemaat-jemaat yang besar di Yerusalem semua bengong semuanya dan bengong semuanya. Apa sebab? Tuhan melakukan mujizat pada Makedonia yang miskin karena jiwanya, katakan karena jiwanya total dipersembahkan bersama korbannya kepada Tuhan Yesus. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.
kekayaan yang juga kesaktian. Satu, saya melihat bersama Anda. Saat cobaan dan derita, tetapi sukacita meluap. Ini disebutkan tadi, ya saudara, ayat yang kedua. Saudara ya. Dan di sana tadi disebutkan bahwa sekalipun dicoba, selagi dicoba dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Heran. Orang mengalami ujian, mengalami tekanan atas kehendak Tuhan. Kalau pribadi seperti Ayub, tetapi mereka itu sukacitanya meluap. Katakan, saya harus memiliki sukacita yang meluap. Ketika saya menghadapi pelbagai pencobaan dan ujian dalam hidup saya. Coba, orang yang total kepada Tuhan. Saudara, pasti Tuhan akan membuka jalan bagi dia. Saudara, coba. Ini kalimat luar biasa ya. Selagi dicobai dengan berat. Tuh lihat. Ada kata berat. Dengan apa? Pencobaan yang berat, saudara, bukan enteng, bukan biasa-biasa. Seperti yang Rasul Paulus katakan. Ketahuilah bahwa pencobaan yang diberikan kepada kamu adalah pencobaan manusia biasa. Ini bukan termasuk di sini. Ini pencobaan manusia biasa ini. Tapi di sini kita melihat dalam 2 Korintus 8 tentang Makedonia, pencobaan yang berat. Katakan, sekalipun demikian, iman dan probabilitas satu terjadi pada Makedonia, juga pada saya. Saudara, seringkali kita dengan pencobaan sedikit kita sudah meninggalkan Tuhan. Agak berat sedikit, wah kita bisa maki-maki sama Tuhan. Kalau berat gimana pencobaannya? Beda sekali kan dengan Makedonia. Makanya saya bilang, ini Makedonia jemaat yang penuh kesaktian. Luar biasa, pencobaannya berat. Berbagai pencobaan yang berat. Entah mereka punya sukacita meluap. Sukacita yang meluap dari mana? Dari karena saudara mulai. Dengan apa? Saudara mulai dengan mempersembahkan hati dan korban saudara. Penuh ketotalan, kesungguhan hati kepada Kristus. Mujizat pencobaan yang berat diselesaikan. Dan engkau hidup puas dalam nama Yesus. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Yang kedua, dalam 2 Korintus 9 ayat 6, 8, dan 11. Saudara baca nanti di rumah ya. Ini soal berkorban. Kalau seorang memberi sedikit kepada Tuhan, Tuhan kembalikan sedikit. Ya, intisarinya demikian. Orang menabur sedikit, panen cuma sedikit, menuai sedikit. Tapi kalau orang menabur banyak, dia tandurnya banyak, dia panennya banyak. Luar biasa. Nanti dibaca di rumah. Ekonomi miskin, tapi kaya dengan murah hati. Ini Makedonia, saudara. Itu sebab Anda dan saya harus mempunyai satu prinsip Makedonia dalam hidup kita. Itu sebab para kekasih, gimana caranya saya dan Anda ini bisa menjatuhkan hati Allah. Yaitu jikalau satu, kita pegang perjanjian Allah. Tadi saya sudah jelaskan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Dan 2, menjadi jemaat Makedonia. Amin. Katakan, menjadi jemaat Makedonia yang menjatuhkan hati Allah. Jemaat yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan total dan bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya.